أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Ali sini tal Ali. Ali mau dari sini apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akrama man syaa min ibadihi bi birril aba'i wal ummahati wa salatullahi wa salamuhu ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana a'inna ya Rabbana ala husnil muamalati bi abaina wa bi ummahatina warzuqna ya Rabbana birrahum wahsurna ya Rabbana yaumal qiyamati ma'ahum wa ma'a habibika sayyidina Muhammad warzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd, hamba-hamba pilihan Allah, hamba-hamba yang malam ini dibangunkan oleh Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan sungguh tidak ada kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba karena telah didahului oleh kebaikan Allah kepada hamba tersebut. Sehingga betul dikatakan bahwa syukur kita kepada Allah atas nikmat Allah nggak akan bisa mampu sebanyak apapun syukur yang kita hadirkan, tidak akan bisa memenuhi, mencakup, mencukupi syukur atas segala nikmat Allah. Bahkan di saat kita mensyukuri nikmat Allah, kemampuan rasa syukur kita itu pun juga nikmat baru lagi dari Allah yang harus kita syukuri, dan begitu seterusnya. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang pandai bersyukur, sehingga nikmat yang Allah berikan kepada kita akan tetap dijaga oleh Allah. Bahkan seperti yang Allah janjikan, la azidannakum, Allah akan tambah. Dan termasuk syukur yang perlu kita hadirkan malam ini adalah kemudahan kita untuk menghidupkan malam Ramadan, khususnya 10 akhir bulan Ramadan, dengan kita bermunajat, kita berzikir, kita bertafakur, kita qiyamul lail. Ada sebagian dari kita yang iktikaf di masjid, yang tidak sempat iktikaf di masjid pun karena ada kerinduan di dalam hatinya sudah akan mendapatkan pahala iktikaf di masjid karena kondisi keadaan semacam ini. Dan inilah yang harus selalu kita hadirkan di hati kita, syukur dan syukur dan syukur. Ada hamba yang di saat indah seperti ini, saat mulia seperti ini, ia lelap dalam tidurnya. Bahkan bukan sekedar lelap, dari sore bahkan di bulan Ramadan tidak pernah ada kerinduan untuk mengadakan acara seperti ini. Tidak ada kerinduan untuk bisa qiyamul lail, tidak ada kerinduan untuk bisa munajat di tengah malam, tidak ada kerinduan untuk menghidupkan malam-malam Ramadan dengan kebaikan. Akan tapi kita saat ini, apakah yang ada di masjid ini atau yang menyaksikan acara ini, ini adalah karunia Allah, nikmat Allah yang amat besar. Mari kita syukuri. Dengan lisan kita mengucapkan alhamdulillah,
dengan hati kita, kita besarkan ini nikmat dan rindukan terus hati kita untuk bisa istiqamah, bukan sekedar bangun malam di malam Ramadan atau 10 akhir bulan Ramadan, akan tetapi kita akan bersyukur, kita akan bangun malam di luar Ramadan nanti insyaallah. Dan yang perlu kami sampaikan juga, tafakur semacam ini bukan hanya di malam ini, hendaknya kita setiap saat punya waktu untuk tafakur, berbenah, menyadari kekurangan kita. Setelah menyadari kekurangan kita, kita sempurnakan, mensyukuri kebaikan yang sudah kita lakukan. Jadi kalau kita tidak menyadari nikmat, kadang nggak bisa bersyukur kepada Allah. Baik, malam ini mari kita lanjutkan perjalanan tafakur kita. Tadi malam kita bersama baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus kita beri tempat di hati kita baginda Nabi, pengagungan, mahabbah. Semalam kita berusaha untuk mengagungkan Nabi. Dari mengagungkan itu nanti akan muncul makna kecintaan. Membiasakan kita dengan lesan kita menyebut baginda Nabi dengan sebutan pemuliaan, termasuk menyebut ummahatul mukminin, istri-istri baginda Nabi, sahabat-sahabat baginda Nabi, keluarga baginda Nabi, dan segala sesuatu yang ada urusannya dengan baginda Nabi. Jangan main-main, harus kita agungkan, karena ini urusannya dengan manusia agung, manusia mulia, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam ini kita akan lanjutkan munajat kita, yaitu renungan kita, urusan kita dengan ibunda dan ayahanda kita, urusan kita dengan ibunda dan ayahanda kita. Kita lihat beliau-beliau, Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada mereka. Wa qad rabbuka la ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ketentuan dari Allah pertama dan utama adalah kita harus ibadah kepada Allah. Kemudian setelah ibadah kepada Allah, kita turun dengan orang yang ada di kiri kanan kita saat ini, kepada Nabi, penyambung antara kita, yang mengajarkan kita berbakti Nabi. Semalam sudah kita beresi urusan kita dengan Nabi, kita berdamai dengan baginda Nabi. Malam ini adalah kita akan berurusan dengan orang yang ada di kiri kanan kita, ibunda kita, ayahanda kita, ibunda kita dan ayahanda kita. Ingat, tidak akan bahagia seseorang yang menjalani hidup dengan durhaka kepada orang tua. Mungkin ada seseorang ternyata tidak dicabut rasa cintanya kepada orang tuanya, mungkin karena orang tuanya yang secara zahir tidak baik, tapi dia tetap orang tuanya. Tolong para anak-anak yang saat ini telah dicabut rasa cintanya kepada orang tua, bersama hilangnya rasa cinta kepada orang tua bukan berarti kita tidak berbakti kepada orang tua. Sebab ada suatu keadaan orang tua menjadi tidak bisa dicintai karena perilakunya yang tidak baik. Akan tapi pun demikian bukan berarti ketidakbaikan orang tua harus kita balas dengan ketidakbaikan. Ingat, bersama hilangnya cinta kepada orang tua bukan berarti kita tidak berbakti kepada orang tua. Akan tapi justru sebaliknya, mujahadah, jihad, di saat hilang rasa cinta karena mungkin orang tuanya tidak baik, orang tuanya tidak soleh, orang tuanya punya perilaku memalukan mungkin, tapi ketahuilah itu adalah orang tua yang kita tetap diwajibkan berbakti dengan cara yang sesuai dengan keadaan orang tua tersebut. Jangan sampai ada terlintas di benak seorang anak, karena orang tuaku tidak baik aku tidak perlu berbakti. Tidak, urusan cinta dan berbakti berbeda.
Akan tapi beruntunglah jika ada seorang anak Allah titipkan di hatinya kecintaan, karena dengan modal cinta begitu mudahnya untuk berbakti. Yang perlu kami hadirkan saat ini adalah, pertama adalah bagi anak yang ternyata tidak diberi kerinduan kepada ibundanya. Kita mulai dari yang berat. Kalau sudah di hati dicabut rasa cinta, memang berat untuk mengabdi, berat berjuang, akan tapi ingat Allah, kita cari ridho Allah. Dan Allah telah titipkan kebahagiaan kita melalui berbakti kepada orang tua. Keselamatan kita melalui keridhaan orang tua. Maka biarpun hilang rasa cinta, jangan sampai kita tidak berbakti, jangan sampai kita tidak menghargai, jangan sampai tidak menghormati. Urusan cinta ini beda. Justru harus kita sadar itu ujian berat. Di saat tidak cinta dia harus berbakti. Berat, memang berat dan berat. Tapi berbakti pada orang tua tidak boleh. Tidak boleh kita tinggalkan. Volume suara dikecilkan di belakang ini. Semuanya membawa suasana ya. Kalau ada yang pakai suara semacam radio dikecilkan semuanya. Tidak boleh ada, tolong dibantu semuanya. Tidak ada yang berbicara sedikit pun, tolong. Yang memanggil anak-anak Buya tidak harus pakai suara, pakai isyarat. Dibantu semuanya. Tolong jadikan suasana yang indah. Jangan ngomong, itu yang beritahu tidak usah pakai bicara itu. Suaranya sampai di sini. Tidak usah pakai kalimat. Ada radio kontrolnya terlalu besar, masuk ke sini. Hal semacam ini diperhatikan semuanya. Waktu sedikit, jangan diganggu dengan hal-hal semacam ini. Semuanya menjaga semuanya. Dan semuanya peka. Kalau ada suara yang mengganggu, langsung diberesin. Yang Buya suruh ke belakang bersuara. Ini tadi bersuara. Jangan biasa bersuara. Biasakan dengan suasana. Memang menolong, tapi jangan bersuara. Tadi yang Buya suruh keluar siapa tadi? Bersuara di belakang. Radio kontrolnya keluar suara. Beberapa hari yang lalu juga ada suara. Tolong bantu memang untuk kesempurnaan majelis ini, tapi harus ada waspada. Memang ini bukan studio, akan tapi memang harus dihindarkan dari suara-suara. Kontrol-kontrol. Yang Buya tugaskan untuk memanggil seseorang tidak usah pakai suara. Siapa tadi itu? Buya ingin serius dengan para jamaah yang ada di luar sana. Dia tahu ini kesempurnaan media ini, akan tapi tolonglah jangan sampai ini media yang di belakangnya itu untuk kontrol, radio kontrol, televisi kontrol semuanya, supaya volumenya ditiadakan. Kalau ya dibawa ke belakang agak jauh. Dan semuanya saling tolong menolong. Kalau ente mendengar sesuatu, tidak usah pakai isyarat dari, langsung ada yang bangkit. Urusan orang tua kita lanjutkan. Urusan orang tua. Ingat, bagi anak-anak yang dicabut oleh Allah di hatinya rasa cinta, hati-hati. Itu ujian besar bagi dirimu. Bisa jadi gara-gara hilangnya cinta lalu tidak punya bakti. Paksakan harus bakti. Berikan kebaikan kepada orang tuamu. Memberi, kalau kamu diberi kemudahan oleh Allah. Hati-hati. Bakti adalah bakti, cinta adalah cinta. Jangan mengandalkan baktimu karena cinta. Wah, ini bahaya. Gara-gara tidak cinta lalu tidak berbakti, sengsara ini manusia. Ujian besar pada seorang anak jika dicabut rasa cinta kepada orang tuanya, rasa hormat kepada orang tuanya. Hilang rasa cinta, naudzubillah.
Dan memang itu mungkin saja terjadi karena perilaku manusia kadang membuat berubah hati kita. Mungkin menemukan ibunya tidak adil, ibunya sewenang-wenang, bapaknya zalim, bapaknya memalukan. Mungkin itu semuanya. Tapi ingat, sejelek apapun orang tuamu, itu orang tuamu yang Allah memerintahkan dirimu untuk berbakti kepada orang tuamu. Hati-hati orang tua. Hei anak, tidak akan engkau bahagia, dan tidak akan bahagia, dan tidak akan bahagia jika engkau menjalani hidup dengan durhaka kepada orang tua. Tidak akan ada yang bisa menolong. Bahkan hendaknya semua koreksi. Jika dalam hidup ini ternyata kok penuh dengan kesengsaraan, penuh dengan petaka, dengan kepahitan, koreksi. Bisa jadi ini adalah orang yang cuek kepada orang tuanya, tidak pernah peduli kepada orang tuanya, mementingkan urusan dirinya dibanding urusan orang tua. Hati-hati, koreksi diri, dan jangan main-main. Nabi yang menyebutkan kullu dzambin yu'akhirullahu 'uqubatahu yaumal qiyamati illa 'uquqal walidaini fa inna Allah yu'ajjiluhu fid dunya qabla al-mamat. Semua dosa yang dilakukan seorang hamba hukumannya nanti di akhirat, kecuali durhaka kepada orang tua kontan dibayar di dunia. Hati-hati orang tuamu. Allah titipkan kebahagiaan melalui beliau-beliau ini. Baik-baiklah dengan orang tuamu. Baik-baiklah dengan orang tuamu, koreksi dirimu. Usaha seperti apapun untuk menggalang kemuliaan, untuk mencari kebahagiaan, untuk mendapatkan kemuliaan dan kebaikan, akan tapi kalau dilalui dengan durhaka kepada orang tua, ujung-ujungnya adalah kehancuran, ujungnya adalah kegagalan, gak akan bahagia. Seorang laki-laki yang tidak berbakti pada orang tuanya, biarpun dia mendapatkan istri yang solehah, ketahuilah dia akan diberi oleh Allah anak yang jahat, lebih jahat dari dia. Intinya orang yang durhaka kepada orang tuanya harus dihukum oleh Allah di dunia sebelum di akhirat. Kadang kita melihat seorang anak begitu mudahnya membentak orang tuanya, langsung kasih tanda akan sengsara. Tidak lama lihat manusia seperti nggak akan. Jika ada anak berani durhaka menyakiti orang tua, langsung kasih tanda. Ini Rasul yang bersabda bakal sengsara tuh anak. Bermacam-macam ujian akan Allah berikan kepada dia, hukuman Allah berikan kepadanya. Maka dari itu waspada anak-anak. Orang tua mungkin marah kepada kita, dengan marah yang salah, tidak harus kita balas dengan amarah juga. Orang tua kita adalah orang tua. Mari malam ini kita berdamai dengan orang tua. Kisah Juraij. Juraij bukan seorang yang durhaka. Dia lagi beribadah melakukan sholat. Dia lagi beribadah dipanggil ibundanya. Rupanya ibundanya datang memanggil dia, dia lagi sholat. Kemudian ibundanya balik lagi ke tempatnya, menduga kalau si Juraij sudah selesai, lalu datang lagi Juraij. Nabi bercerita, baginda Nabi yang bercerita. Lalu datang lagi ibundanya, Masya Allah, Juraij masih sholat lagi. Kemudian ibundanya kembali ke tempat beliau, kemudian diperkirakan Juraij sudah selesai sholat, balik lagi. Ternyata Juraij masih sholat. Bukan Juraij cuek, tapi Juraij masih sholat. Hanya dia tidak membatalkan sholatnya, kemudian menyapa orang tuanya, atau setelah salam kemudian menemui orang tuanya sebentar, tidak, dia melanjutkan sholatnya lagi. Mungkin harapan dia sudah berjanji akan menyelesaikan sholat 10 rakaat, mungkin 2, mungkin seperti itu. Baru dapat 4, ibunya manggil, nanti aja sekalian, mungkin begitu maksudnya. Sampai ibunya datang berapa kali, ternyata masih sholat. Namanya orang bolak-balik ada kekesalan, bukan kesal besar. Ya Allah, Juraij. Ada sedikit kekesalan di ibundanya, bukan marah murka, bukan. Tidak lama kemudian apa? Ada orang datang ke masyarakat, orang kampung datang menangkap Juraij dan tempat ibadahnya dihancurkan. Karena ada seorang wanita yang tiba-tiba perutnya sudah ada isinya dan berkata, aku telah dizinai oleh Juraij. Orang tidak mau tahu, langsung naik pitam, gelap mata,
dihajar Juraij, dipukuli Juraij, dihancurkan tempat ibadahnya Juraij. Juraij tidak ngerti apa-apa. Saya tidak melakukan. Enggak, ini perempuan yang ngomong kalau engkau yang berbuat kepadanya. Juraij bingung, saya tidak ada yang bisa jadi saksi. Juraij nggak ada orang di situ, Juraij nggak bisa ngomong apa-apa. Bukan seorang bayi yang punya perut, seorang ibu membawa bayi kecil dan berkata, ini anaknya Juraij, yang menghamiliku adalah Juraij ini. Orang kampung marah ini gayanya orang ahli ibadah di tempat ibadah menghamili orang tanpa nikah. Wah, dikeroyok dia, dihancurin tempat ibadahnya. Juraij kebingungan, tidak bisa ngomong apa-apa. Akhirnya didekatkan anaknya itu, ini anakmu. Tiba-tiba sang bayi berkata, bukan. Yang berbuat dengan ibuku bukan Juraij, yang berbuat dengan ibuku adalah pengembala kambing yang ada di sana. Ini termasuk bayi yang bisa berbicara di masa kecilnya adalah ini. Langsung orang kaget dan menyesal dan minta maaf kepada Juraij. Lalu Juraij dibangunkan kembali tempat ibadahnya. Lihat, Juraij nggak salah dipukulin. Gara-gara apa? Cuek sama ibunya. Padahal dia tidak menzinai, juga tidak melakukan, tapi dihukum oleh Allah padahal dia beribadah. Ayo, hati-hati. Orang tua ini, padahal cuman dia dalam keadaan sholat, lupa. Tidak langsung menyapa ibundanya, Allah kirim hukuman. Allah kirim hukuman, tempat ibadahnya dihancurkan, dia dipukulin. Biarpun pada akhirnya ada karomah, sang bayi berbicara. Dibebaskan oleh Allah. Peringatan, awas, hati-hati. Ibundamu. Sehingga di dalam bab fikih kita itu, kalau kita melakukan sholat sunnah, kalau dipanggil ibunda kita, boleh kita batalin. Lagi puasa sunnah, ibunda kita ngajak makan bersama makan. Ibundamu, ayahandamu, hati-hati. Sekarang bukan beribadah, cuek, nonton televisi, HP, dipanggil ibunya, ini daftar. Sebagai anak laki-lakiku, wahai anak laki-lakiku, jangan mau engkau menikah dengan perempuan yang cuek sama ibundanya. Kau akan mendatangkan manusia sengsara dalam rumahmu. Hati-hati. Wahai anak putriku yang solehah. Santri-santri putriku, anak putriku yang solehah. Jangan mau menikah dengan laki-laki yang dia tidak peduli dengan orang tuanya. Karena sesungguhnya dia adalah suami yang membawa petaka di dalam rumah tanggamu. Orang tua, awas orang tua. Nggak bisa. Bahkan kadang kalau kita mengukur orang, lihat saja dengan orang tuanya baik atau tidak. Kalau tidak baik ya sudah, jangan dilanjutkan. Nggak bisa bahagia, nggak bisa bahagia, nggak bisa bahagia. Dan kadang kedurhakaan itu halus sekali. Sebentar lagi hari raya. Tanyakan wahai kepada orang yang berada di rantau. Wahai orang yang ada di rantau, bekerja di luar kota, Lebaran tidak bisa mudik, tanyakan, dulu orang tua kita mengajarkan di saat selesai sholat hari raya Idul Fitri, kita langsung kembali dari musola atau masjid, pulang langsung sungkem kepada ibunda dan ayahanda. Kemudian ibunda ayahanda mengajarkan agar kita sungkem kepada diri kanan orang-orang sepuh, kepada tokoh dan ulama. Dahulu kita sungkem kepada orang tua kita. Tanyakan wahai orang yang dirantau, setelah sholat hari raya siapakah orang yang pertama kali anda telepon? Mungkin anda bergegas telepon dengan si fulan karena dia telah menolong, memberikan pekerjaan kepada anda di negeri, di tempat rantau. Seolah-olah orang itu lebih berjasa dari ibumu dan ayahmu. Sampai lupa nggak pernah ngurusi ibunya, nggak pernah telepon kepada ibundanya. Mungkin di rumah ibundanya nggak ada telepon, tapi paling tidak kerinduan itu akan muncul nomor satu, keinginan untuk bertelepon, keinginan untuk menyambung, keinginan biarpun belum, masih nunda, mungkin telepon belum ada, tapi paling tidak teringat di saat assalamualaikum, ingat aku biasanya sungkem kepada ibundaku. Kalaupun tidak bisa langsung membaca doa, ya Allah ampuni, angkat derajat ibundaku, Al-Fatihah. Masya Allah. Ini urusan pribadi-pribadi, bukan basa-basi. Aku akan telepon ibu, bukan di dalam hatimu. Siapakah pertama kali yang engkau urus dengan hatimu? Saya tidak bicara dengan teriak ulahir. Siapa yang engkau urus dengan hatimu di saat selesai sholat hari raya Idul Fitri?
Mengurus dengan hati, saya tidak ngomong ngurus dengan jasad. Hati kerinduan, ingat ibunda ayahanda. Lalu kita panjatkan doa karena kita tidak bisa sungkem dengan doa. Paling tidak itu urusan pribadi, nggak ada yang tahu. Hakikat ini, kalau orang punya kerinduan mungkin setelah assalamualaikum dia ngerti telepon ibundanya susah diteleponi, ayahnya mungkin. Tapi sedangkan ya Allah, biasanya di saat seperti ini kalau di rumah aku menghadap ibundaku, sekarang kelihatan wajahnya. Ibundaku, ayahandaku, ya Allah. Jaganya Allah, jaga ya Allah, berikan kebaikan. Hadirkan di hatimu. Dan jangan berani berkata kasar kepada orang tuamu. Dia kalau Al-Quran bukan kalimat kasar yang disebutkan. Fala taqul lahuma uffin. Uff. Fala taqul lahuma uffin. Jangan engkau berkata kepada orang tuamu dengan uff. Uff itu bagaimana sih? Uff itu kalimat yang menunjukkan kalau kamu itu tidak nyaman berbicara dengan orang tua. Jenuh. Kalau berbicara dengan orang tua, pastikan kalau seandainya bertemu nanti, pastikan hadapkan dengan wajah dan badanmu. Dan tampakkan janahadzul, bentuk ketawaduan di hadapan ibunda dan ayahanda. Bentuk ketawaduan, keakraban iya karena kedekatanmu dengan orang tuamu, tapi tetap tampakkan janahadzul, ketawaduan. Berbicara yang lembut. Pastikan. Jangan kalau ngomong dengan orang tua sambil lalu. Iya sih dalam kegiatan sehari-hari ya sambil ngomong. Tapi di saat kita mau menghadap kepada ibunda dan ayahanda, tolong maksimal. Maksimal. Dengan wajah dan badan Anda serius. Jika beliau berbicara, dengar. Jika ingin berbicara, tunggu dulu setelah beliau selesai berucap. Dan dengan bahasa yang santun lembut. Khususnya bagi anak-anakku, kalian sudah belajar lebih luas lagi tentang akhlak kepada orang tua. Di murojaah lagi masalah itu. Ibunda, dan ingat, jangan sampai engkau menjadi anak yang ibundamu dan ayahandamu takut di saat ingin mengingatkanmu. Bentuk kedurhakaan yang halus jika orang tua sudah tidak berani lagi mengingatkan anaknya. Sebab kalau sudah orang tua tidak berani mengingatkan anaknya, tentu ada sebab. Mungkin anaknya lebih serem. Na'udzubillah. Hati-hati. Kalau sudah orang tua merasa nggak berani mengingatkan dirimu, koreksi dirimu, jangan-jangan kedurhakaanmu sudah engkau mulai dari dulu yang menjadikan orang tuamu takut mengingatkan dirimu. Ada orang tua mengingatkan, aduh dah enak, takut. Orang tua takut kepada anak, berarti anaknya serem, hati-hati, durhaka dirimu. Durhaka dirimu telah kau runtuhkan kebahagiaanmu. Sadari dirimu, semua dari kita ingin selamat. Ini malam ini kita harus berdamai dengan orang tua kita. Orang tua ngomong kasar, orang tua ngomong salah, tidak harus kita balas dengan kekasaran dan kesalahan. Bahkan kalau orang tua dolim dengan fisik, kita cukup menghindar dan menjauh kok. Bukan harus kita lawan. Hati-hati orang tua, Masya Allah. Durhaka halus kepada orang tua, Masya Allah. Ada seorang anak, Masya Allah, luar biasa. Dia katanya si solehah. Ibunya jadi babu seumur hidup bagi dia. Mungkin dia anak yang lagi kuliah, oke kuliah, akan tapi seminggu waktu kuliah tidak ngerjain untuk orang tuanya. Giliran pulang ke rumahnya, tolonglah, jadikan ayahmu dan ibumu raja dan ratu di rumahmu, wahai anak yang soleha dan anak yang soleh. Kesempatan untuk mengabdi kepada orang tua. Kalau orang tuamu mengabdi kepadamu sudah dari dulu, mulai dari kau terlahir, pengabdian dari orang tuamu sudah nggak bisa dikira-kira. Menimangmu, menggendongmu, menyusuimu dan seterusnya. Maka jika ada kesempatan di rumah orang tuamu, para santri misalnya, mahasiswi, mahasiswa, di saat ada kesempatan duduk dengan orang tua, bersama orang tua, tolong maksimallah dalam pengabdianmu. Katanya anak cerdas, katanya anak supel, anak baik di kampusnya.
Setiap seminggu sekali pulang ke rumah membawa tas gede, isinya baju kotor. Pun demikian cara ngomongnya kepada ibunya bukan santun. Umi, ini insya Allah besok harus selesai ya, disetrika semuanya. Anak hebat, daftar jadi ahli sengsara dia. Gayanya mentang-mentang kuliah, ibunya mah orang kampung. Ibunya orang kampung, SD nggak tamat, rindu anaknya sukses, dikirim ke kota, kuliah, pulang, gayanya Fir'aun, gayanya sombong, membawa tas dengan baju kotor, nyerahkan ke ibunya, ibu pokoknya besok harus beres. Kalau saya tahu wanita itu secantik apapun, kamu mau ngelamar tak larang. Jangan masukkan ahli neraka begitu ke dalam rumahmu. Hati-hati. Perlu kita mencari contoh-contoh, karena kadang itu terjadi pada kita tanpa kita sadari. Memang kita bisa punya hajat lalu meminta tolong pada orang tua. Namanya manusia. Mungkin suatu ketika kita harus minta tolong kepada ibunda untuk mencucikan baju kita karena satu hajat mendesak. Tapi adab, Umi, mohon maaf Umi. Umi lagi nyuci ya? Iya sayang, kenapa? Ini baju saya buru-buru Umi, mohon maaf Umi. Boleh titip Umi? Oke, itu dong. Setelah itu terima kasihnya nggak habis-habis, minta maafnya nggak habis-habis. Main lempar aja ibu nyuci, titip ya. Titip ya. Innalillah. Maka sesungguhnya kesadaran berbakti itu juga karunia dari Allah. Sehingga kalau orang benar-benar berbakti kepada orang tua, akan Allah beri kebaikan di dunia dan di akhirat kalau dia punya iman. Kalau itu orang tidak beriman, berbuat baik, berbakti pada orang tuanya, akan Allah beri imbalan di dunia. Di akhirat tidak ada karena tidak punya iman. Perhatikan, jika ada orang kafir sekalipun, tapi kalau sama bapak ibunya nggak zalim, nggak pernah ngomong kasar, lembut, mengabdi, ketahuilah Allah akan beri kebaikan di dunia, dia akan sukses di dunia. Cuman di akhirat nggak ada. Biarpun orang kafir ya, biarpun orang kafir, kita menemukan ada orang kafir sama ibunya baik, ada. Di negeri kafir ada kepada ibunya baik, sebenarnya itu jatah bagi dia kalau dia bakal sukses dia itu. Tapi di dunia, maka Allah sukses dunia gimana? Allah kirim istri yang baik, anaknya juga baik-baik, tapi hanya di dunia. Ingat, begitu agungnya berbakti pada orang tua, biarpun orang kafir Allah akan beri, tapi di dunia saja. Hati-hati dirimu. Orang tuanya ngajak berbicara langsung lalu pergi. Na'udzubillah. Siapa dirimu? Orang tua belum nyuruh pergi. Bahkan kalau perlu tidak akan pergi kalau disuruh oleh orang tua. Ini orang tua masih lagi ngomong, hanya gara menyinggung masalah sesuatu langsung ditinggal orang tuanya. Apa itu? Hati-hati dengan orang tua. Ingat, biarpun tidak ada cinta di dalam hatimu bukan berarti tidak ada bakti. Justru godaannya besar bagi yang tidak ada cinta. Masya Allah, berbakti berat, tapi harus, karena bakti tidak ada urusannya dengan cinta. Ini sebagian beralasan karena tidak ada cinta lalu tidak berbakti. Enggak. Ujian, jika Allah mencabut cinta di hati, itu ujian, berarti dihukum oleh Allah. Hukuman terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah tidak rindu berbuat baik, senang maksiat. Itu ujian. Musibah paling besar adalah dicabut rasa cinta kepada kebaikan. Cuman orang tidak sadar. Koreksi dirimu sendiri. Semuanya ibundamu, pandang mereka. Pandang ibunda dengan cinta, pandang ayahanda dengan hormat, dengan pengabdian. Kalaupun tidak ada cinta, mintalah ya Allah, jangan sampai dengan tidak adanya cintaku ini lalu aku berdurhaka ya Allah. Kemudian berlahanlah untuk bisa mencintai. Semoga Allah menjauhkan kita dari durhaka. Ada lagi sambungannya. Sebab-sebab durhaka diantaranya adalah pernikahan, yaitu tadi. Sebab durhaka pernikahan, saya sambungkan sedikit, karena kita besok akan menuju yang lainnya. Masih banyak yang harus kita bahas. Kita harus selesaikan di Ramadan ini, kita harus berdamai dengan semuanya. Tambahan selanjutnya adalah
Kalau kita punya pasangan, ajari pasanganmu, hai istri yang solehah, ajari suamimu agar semakin hari semakin berbakti kepada orang tuanya. Wahai suami yang soleh, ajari istrimu semakin hari agar semakin baik dan berbakti kepada orang tuanya. Sebab ada pernikahan ternyata saling mengganggu. Allah, itulah ahli neraka yang masuk rumah tangga kita. Suami mau berbuat baik kepada ibundanya dilarang sama istri. Innalillah. Ajari wahai suami. Bahkan mungkin sederhananya seperti ini, mungkin berkata kepada istri, wahai istriku, kemanapun kau pergi kau harus izin, kecuali kepada ayah ibundamu bebas kau. Bahkan kalau lihat ayah ibundamu memerlukan sesuatu, jangan ragu, bilang ke aku, ke abang. Kalau ini abang. Seorang istri pun demikian, abah atau suamiku tercinta, ibumu, aku pengen punya suami ahli surga dengan berbakti pada orang tua. Tolong ayah ibumu abang, kalau ada apa-apa, kalau saya bisa membantu maka kasih tahu ke aku, nanti aku akan bantu. Saling tolong menolong dong. Tapi dasar istri menghantar ke neraka jahanam, tidak tahu milihnya di mana itu. Barangkali ketemu di pinggir jalan langsung comot. Istri melarang suaminya berbakti pada orang tuanya. Ada juga sebaliknya, seorang suami Masya Allah, kalau lihat istrinya baik-baik sama bapak ibunya, langsung yang ada adalah marah. Tidak tahu itu suami ketemu di mana dia. Itu bersama gerombolan jin dan iblis dicomot dia. Suami kok ngajari istrinya masuk neraka. Awas, hei para suami, ajari istrimu agar semakin baik dengan bapak ibunya. Kadang diuji dengan kebaikan, tapi dia tidak sadar kalau dia menghantarkan ke neraka. Ada mungkin laki-laki ahli ibadah, tapi subhanallah. Wah, kalau bicara sholat, puasa, hebat. Suami yang Masya Allah. Anggap saja dakwah, hebat. Tapi tidak pernah mengajari istri yang baik dengan bapak ibunya. Bahkan sama mertuanya itu nggak akur. Kok musuhan sama mertua ini gimana ini? Rumus kebahagiaan nggak ketemu, rumus cinta nggak ketemu. Bagaimana dia bisa memadu cinta dengan istrinya sementara dia jahat sama mertua? Bukankah mertuanya adalah bapak daripada istrinya? Ya orang gila. Dan ini ada seorang suami katanya ahli ibadah, katanya baik Masya Allah, tapi sama mertuanya tidak hormat. Sebetulnya tidak adanya penghormatan kepada mertuanya itu ya karena dia tidak pernah mengajari istrinya menghormat kepada bapak ibunya. Tidak sadar kadang-kadang. Oh, kalau tanya ibadah, jago ibadah, hebat, ahli ibadah, Masya Allah. Kalau sholat barisan pertama, dengar adzan langsung lompat, tapi tidak pernah mengajari istrinya untuk baik dengan bapak ibunya. Bahkan musuhan sama mertua. Atau sebaliknya seorang istri seperti itu, dia sama orang lain bisa baik, dermawan sana sini, tapi kalau melihat suaminya berbuat baik dengan bapak ibunya sudah mulai berubah wajahnya. Subhanallah, kok ada perempuan masuk rumahmu itu? Siapa, dari mana itu? Kok comot? Tapi hidup harus tolong menolong, saling membantu. Mertuamu itu adalah orang tua dari pasanganmu. Mana kecintaanmu dengan pasanganmu? Kalau engkau mencintai pasanganmu, engkau pun harus mencintai atau mengabdi kepada mertuamu. Anggap saja mertuamu memang enggak benar, tapi bukan berarti harus kau musuhi. Tetap ajari pasanganmu untuk baik dengan mertuamu. Kadang-kadang pernikahan menjadikan jauh dari orang tua. Istri melarang suaminya berbuat baik kepada istri. Oh, banyak istri melarang, suami melarang, ada. Naudzubillah. Ada yang datang kepada kami dan bertanya, seorang laki-laki berkata, "Buya, bagaimana hukumnya kalau saya ngasih uang kepada ibu saya tanpa sepengetahuan istri saya?" Dia bertanya hukum fikih. Cuman saya memberi jawaban hukum fikih dan hukum akhlak. Kalau hukum fikih sederhana, selagi itu duit-duitmu ya boleh saja kau berikan kepada ibumu. Selagi uangmu, iya bu ya, uang saya sendiri, usaha saya sendiri.
Selagi itu uangmu boleh kau berikan kepada orang di pinggir jalan, apalagi diberikan kepada bapak ibumu. Boleh, ini hukum fikihnya. Tapi hukum akhlak bertanya begini, memangnya kenapa kalau kamu ngasih uang kepada ibumu, kok nggak ketahuan oleh istrimu? Memangnya kenapa? Dia menjawab dengan menarik nafas panjang. Buya, kalau istri saya tahu marahnya nggak kira-kira. Ya Allah, kaget dalam hati saya. Kamu punya istri bentuknya manusia, tapi dia lebih serem daripada iblis. Iblis kalau melarang halus memberikan was-was di hati. Kalau istri langsung cemberut kelihatan mukanya. Lebih serem daripada iblis itu perempuan. Kok suaminya dilarang berbuat baik kepada bapak ibunya? Kadang-kadang diuji dia soleh. Oh, kalau ibadah nomor 1, khusyuknya kayak tapi tidak mengerti bagaimana mengajari istrinya berbuat baik atau suaminya. Ada suami mau berbuat baik dilarang sama istrinya. Kalau sudah tahu saya memberi, pernah ketahuan Buya cemberutnya sebulan. Waduh, serem banget, cemberut sebulan. Bahkan selalu dikontrol, gaji saya ditanya kemana. Padahal tidak saya bawa kemana-mana. Hanya ke ibu saya, yang fakir, dia janda di rumah. Allah, ada istri kayak begitu. Salah pilih itu manusia. Ada juga seorang istri ngadu kepada kami. Buya, alhamdulillah saya sudah dapat gaji sendiri. Alhamdulillah. Suami saya baik, memberikan nafkah ke saya cukup. Kemudian saya dapat kerjaan, saya jadi PNS atau apa cerita itu. Saya boleh tanya Buya, tanya apa? Bagaimana hukumnya Buya kalau saya memberikan gaji saya, sebagian gaji saya kepada ibu saya yang janda yang di rumah itu dengan adik saya yang yatim. Saya menjawab dengan jawaban fikih. Ibu itu kalau uang ibu atau uang suami? Uang saya, Buya. Kalau uang ibu boleh bagi ke siapa saja, apalagi ke ibunya ibu. Alhamdulillah saya tidak dosa, Buya. Oh enggak. Cuman saya mau tanya, Bu, apa Buya? Memangnya kenapa kalau suamimu tahu kamu memberi uang kepada ibumu? Buya pernah ketahuan sekali marah-marah habis. Sampai ngancam macam-macam. Waduh, suamimu tuh setengah iblis kali. Dalam hati saya ngomong begitu, kok ada suami ngelarang istrinya berbuat baik? Dan hal semacam ini kadang tidak disadari oleh orang yang tanya ahli ibadah. Lihat mukanya kayaknya ahli ibadah, tapi ternyata tidak bisa ngajari istrinya berbakti pada orang tuanya. Hati-hati, hei ahli ibadah yang modelnya muka-muka ahli ibadah. Jangan tertipu, setan akan menjerumuskan seolah-olah baik kepada Allah, tapi tidak baik kepada manusia, sengsara dan sengsara. Juraij kisahnya, ibadah, dia lalai dengan orang tuanya. Dihukum oleh Allah. Mari kita semuanya perhatian, tengok diri sendiri. Malam ini kita akan berdamai dengan orang tua. Jangan ngomong ngangkat suara. Jangan main perintah kalau harus minta tolong. Merintah maksudnya minta tolong dengan kalimat yang halus. Dahulukan permohonan maaf dan pungkasi dengan kalimat terima kasih yang tiada kira kepada orang tua. Bukan untuk mengoreksi tetanggamu, bukan untuk mengoreksi saudaramu, akan tapi sekarang kita koreksi diri kita sendiri. Urusanmu, dan ingat kebahagiaanmu dari sini. Jika ada seorang anak diberi oleh Allah kemudian berbakti, itu namanya jatah kebahagiaannya sudah terlihat di mata. Itu jatah, biarpun orang nggak beriman pun punya jiwa bekti, artinya memang nasibnya nasib baik. Seperti orang punya model bentuk tubuh begini, itu nasib sama. Kalau ada seorang tiba-tiba berbakti pada orang tuanya susah, ya sebetulnya ya nasibnya sengsara dia. Sudah, selesai. Makanya lihat nasibmu hari ini. Lihat nasibmu yang akan datang hari ini, bagaimana urusanmu dengan orang tua. Dan terpenting jangan kita melupakan dalam panjatan doa. Makanya dalam zikir Fatihah yang dibaca ada orang tua. Karena kita sering lupa, kita sering banyak doa panjang lebar ibunda dan ayahanda ditinggal. Maka dalam Fatihah nanti lihat, yang ketiga adalah untuk orang tua kita. Dan sambil dibaca wajah beliau-beliau, agar terbiasa kita untuk berbakti, berbuat baik orang tua. Dan sebut juga di dalamnya mertua. Cukup sampai di sini insyaallah. Kita berdamai dengan orang tua kita. Hati-hati, hati-hati. Nggak ada yang bisa menolong kalau orang durhaka pada orang tua, biarpun punya gunung emas akan sengsara dia. Biarpun dinikahi anak raja tetap sengsara. Karena urusannya jatah sengsara. Dengan durhaka kepada orang tua, dan jangan mengentengkan masalah ini. Hari ini belum terlihat, akan tapi esok hari akan terlihat. Ada orang berkata, saya ada laki-laki jahat kepada orang tuanya, tapi dapat suami baik-baik saja, dapat istri baik-baik. Oh iya, istrinya baik, tunggu saja anaknya akan jahat. Oh enggak,
anaknya baik semua. Oh, tenang, tunggu, akan punya kawan mengkhianatinya dan sampai dia sakit. Tidak kira-kira. Oh, ada, harus dikirim di dunia hukumannya. Nggak bisa sebelum mati. Orang tua, jangan main-main dengan orang tua. Ranking 2, qatar bukanlah tabutu illa iya wa bil walidaini ihsana. Bahkan jika orang tua kafir sekalipun, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Bergaul yang baik dengan orang tua di dunia. Biarpun orang tuanya masih belum masuk Islam, lihat, mungkin ada saudara-saudara yang mu'alaf hari ini yang menyaksikan acara ini, karena engkau sudah masuk Islam, akhlakmu harus lebih baik dari sebelum masuk Islam. Orang tua belum masuk Islam, tetap berbuat baik. Itulah cinta tidak ada, karena berbeda, akan tapi pengabdian harus ada. Berbakti tetap ada. Ingat, penekanan malam ini adalah bukan gara-gara tidak ada cinta lalu tidak ada pengabdian. Sebab semuanya rata-rata menganggap pengabdian harus disertai dengan cinta. Oh tidak, di saat tidak ada cinta di dalam hatimu, itu ujian berat. Berbakti tetap ada, perangi, jangan menuruti ketidakcintaanmu kepada orang tua lalu menyeretmu untuk durhaka kepada orang tua. Insya Allah sukses semuanya. Anda yang menyaksikan acara ini, Anda mungkin yang durhaka, tapi hari ini Allah Maha Kasih. Malam ini Allah akan pilih Anda menjadi hamba yang berbakti, yang mendengar suara ini. Dan semuanya, mari kita koreksi diri. Ilmu ini bukan untuk nilai orang lain. Anda tak usah menilai abang Anda. Anda tidak usah menilai kakak Anda. Anda tidak usah menilai adik Anda. Akan tapi Anda lihat diri Anda sendiri. Ini saja. Mari kita lanjutkan dengan baca Al-Wirdul Fatih. Kemudian setelah itu kita doa, munajat, dan dilanjutkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fadhailah Habibina Rasulillahi. Untuk baginda Nabi, baca Fatihah untuk baginda Nabi, sahabat baginda Nabi, istri-istri baginda Nabi, ahli bait keluarga baginda Nabi. Anallahu yu'li darajat fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwari mu'uluwin fid dini dunya wal akhirati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk orang yang telah mendahului kita, apakah itu guru-guru kita atau ibunda kita, ayahanda kita, yang telah mendahului kita, keluarga kita, baca wajah-wajah mereka, sebut nama-nama mereka. Al-Fatihah ula usolihina fi masyarikil ardi maghribiha wa nasasna. Habib Hasan bin Ahmad Baharun Bakar Muhammad sallallahu Muhammad bin Syekh Wali Syahab Termajid. Insyaallah. Janal Habib Idrus bin Umar Al-Kahal Qadir Ahmad sallallahu. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti Termajid. Alhamdulillah syakirin. Kimru Mahbub. Ya ummina Nur Hayat. Semua yang telah meninggal, telah mendahulu kita, saudara kerabat kita semuanya. Amwatina wa amwatikum watil muslimina jami'an annallaha yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajati fil jannati wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk yang masih hidup dari orang tua kita, baca wajah mereka. Orang tua kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, orang yang bermasalah dengan kita,
baca wajah-wajah mereka. Guru-guru kita yang masih hidup. Al-Fatihah Syahin Al-Habib. Ayah ibu kita, ayah ibu kita, ayah ibu kita. Walidina walidikum wa ikhwanina ikhwankum wa waladna waladkum wa talamidna wa talamikum wa kullu man hadar fi hadzal majlis wal munfiqin wal mutabarri'in wal muhsinin wal mustami'in wal musyahidin. سيفتح علينا وعليهم فتوح العارفين ويغفر لنا ولهم ويهدينا وإياهم ويطول أعمارنا وأمرهم في الطاعة والصحة والعافية ويوسع أرزاقنا وأرزاقهم ويقضي حاجتنا وحاجتهم وبلغ أمالنا وأمالهم ويجعل بيننا وبينهم مودة صادقة متواصلة مع الحفظ والعصمة من الزلات والأخطاء والفتنة في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahaladzim, 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 العظيم أستغفر الله 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 العظيم لي ولوالدي وللمسلمين جميعا أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وللمسلمين جميعا أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وللمسلمين جميعا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم
العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحان الله والحمد لله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانsurna alal qaumil kafirin. Doa sendiri-sendiri sesuai dengan keinginan dengan bahasa apapun yang kita fahami. Allah Maha Tahu. Doakan untuk orang-orang dekat, ayah ibunda, bawah, saudara-saudara, baca mereka, wajah mereka. Orang-orang yang bermasalah dengan kita jangan ditinggal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Wahai Zat yang Maha Kasih, Maha Pemurah, Maha Pengampun. Wahai Zat yang telah berjanji untuk memberikan
mengkabul hajat hamba-hambanya yang memohon di saat-saat seperti ini. Ya Allah, maka kami saat ini memohon ya Allah, seperti yang Kau janjikan, kabulkan ya Allah permohonan kami. Kami mohon ya Allah, pilih kami ya Allah, pilih kami menjadi ahli kebaikan ya Allah, ahli istiqomah dalam kebaikan. Kami mohon ya Allah, seperti telah Engkau mudahkan kami saat ini, di detik ini saat ini, menjauhi kemaksiatan, dan Engkau mudahkan kami melakukan kebaikan. Kami mohon dan kami minta, buka untuk kami kebaikan-kebaikan yang lain ya Allah. Ya Allah, jadikan kami ahli khair, jadikan kami orang-orang baik ya Allah, baik di diri, baik di keluarga, baik di masyarakat, baik di dunia, baik di akhirat ya Allah. Jauhkan kami dari segala kemaksiatan, jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan ya Allah. Sungguh hanya Engkau yang bisa menghalangi kami dari kehinaan itu ya Allah. Kami mohon ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Jangan sisakan sedikit pun ya Allah, kami takut menghadap-Mu dengan dosa-dosa itu ya Allah. Dan kami mohon tambahkan penghormatan kami, kecintaan kami kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, tambahkan kerinduan di hati kami ya Allah. Engkau yang menguasai hati kami, Engkau pemberi rindu dan cinta ya Allah. Telah Kau berikan kerinduan dan kecintaan kepada orang-orang terkasih-Mu dahulu, maka Engkau sangat maha kuasa ya Allah untuk berikan kepada kami, kecintaan yang sesungguhnya kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Itu kekasih-Mu Nabi Muhammad yang di malam-malam seperti ini sering mengucurkan air mata karena beliau ingat kami ya Allah. Kekasih-Mu Nabi Muhammad yang berjuang dengan susah payah hanya untuk menyampaikan kalimat syahadat untuk kami ya Allah. Beliau kekasih-Mu Nabi Muhammad yang kepala mulia beliau retak karena terlempar batu, karena ingin berjuang untuk mengenalkan kalimat mulia, kalimat syahadat kepada kami ya Allah. Itu kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Mudahkan kami untuk berjumpa ya Allah, dan pertemukan kami kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Izinkan kami untuk bisa kunjung ya Allah di Madinah ya Allah. Anak-anak kami jadikan mereka berindu dan bercinta kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan cintakan kami kepada ahli bait kekasih-Mu Nabi Muhammad. Cintakan kepada kami sahabat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Cintakan kepada kami umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan jauhkan kami dari berbuat zalim kepada umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon jika ada umat kekasih-Mu Nabi Muhammad yang berbuat salah dan zalim kepada kami, kami mohon ampuni mereka ya Allah. Sungguh kami tidak rela dan tidak rela jika ada umat kekasih-Mu Nabi Muhammad Kau masukkan ke neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, jauhkan kedengkian dan kebencian di hati kami kepada umat kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Ibunda kami, ayahanda kami ya Allah, yang telah mendahului kami, kami mohon ya Allah berikan kepada beliau kasih sayang-Mu ya Allah. Jauhkan daripada azab-Mu ya Allah. Jika ada dosa ampuni, dan hanya Engkau yang bisa mengampuni, maka kami mohon di malam mulia ini ampuni ya Allah. Jangan sisakan sedikit pun dosa-dosa orang tua kami ya Allah. Ampuni dan ampuni, berikan kasih sayang-Mu ya Allah. Sungguh sangat mudah bagi-Mu untuk itu ya Allah. Orang tua kami yang telah mendahului kami ya Allah, ampuni ya Allah, ampuni, angkat derajatnya ya Allah. Guru-guru kami ampuni dan angkat derajatnya Allah. Dan yang masih hidup dari mereka panjangkan umur beliau dalam ketaatan serta sehat walafiat. Itu wajah orang tua kami yang kami baca saat ini. Kami melihat garis-garis keriput di wajahnya karena usia ya Allah, terlalu lama mendidik kami ya Allah. Rambutnya memutih, matanya kabur, jalan tertatih-tatih, badan mulai membungkuk ya Allah. Itu ibunda kami, ayahanda kami ya Allah.
Jauhkan kami dari durhaka kepada mereka ya Allah, dan kami mohon titipkan di hati kami kecintaan ya Allah. Jangan kau cabut cinta itu ya Allah. Khawatir kami berat dalam mengabdi di saat tidak ada cinta ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada siapapun yang saat ini lagi kau cabut cintanya kepada orang tua mereka, jauhkan mereka dari durhaka ya Allah. Jangan karena tidak ada cinta lalu durhaka ya Allah. Jadikan kami semua adalah anak-anak yang berbakti kepada orang tua kami dengan sesungguhnya ya Allah. Ya Allah, ya Allah, bantu kami ya Allah. Berikan kepada kami kekuatan untuk mengabdi kepada ibunda kami, ayahanda kami ya Allah. Ibunda kami, ayahanda kami, ibunda kami, ayahanda kami ya Allah. Bantu kami ya Allah untuk beradab ya Allah kepada orang tua kami. Bantu kami ya Allah untuk mengabdi kepada orang tua kami. Mudahkan kami untuk berkorban untuk orang tua kami, orang tua kami, orang tua kami ya Allah, ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang bisa berbakti pada orang tua mereka ya Allah. Jadikan kami anak-anak yang bisa berbakti pada orang tua kami ya Allah. Kumpulkan kami dengan orang tua kami, kumpulkan kami dengan anak-anak kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Guru-guru kami angkat derajat mereka, muliakan mereka ya Allah. Anak-anak santri kami berikan pada mereka segala kebaikan ya Allah. Jadikan mereka semua anak-anak yang bisa berbakti pada guru-guru mereka, dan jadikan mereka anak-anak yang bisa berbakti pada orang tua mereka ya Allah. Ya Allah, anak-anak kami semua ya Allah, jangan sampai ada satu dari mereka, jangan sampai ya Allah kami tidak rela, jangan ada satu pun dari mereka yang durhaka kepada orang tua mereka ya Allah. Putuskan untuk mereka nasib baik ya Allah. Engkau yang memberi ya Allah nasib baik ya Allah. Engkau kami anak-anak kami ya Allah, itu anak-anak kami ya Allah yang kami baca wajah-wajah mereka saat ini ya Allah. Anak kami yang nomor 1 ya Allah, anak kami yang nomor 2 ya Allah, anak kami yang nomor 3 ya Allah, anak kami yang nomor 4 ya Allah, anak kami yang nomor 5 ya Allah, anak kami yang nomor 6 ya Allah, anak kami yang nomor 7 ya Allah, anak kami yang nomor dan itu ya Allah, anak-anak kami itu semua ya Allah, kami baca wajah-wajah mereka ya Allah. Jadikan mereka anak-anak ahli surga ya Allah. Berikan segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Jadikan mereka anak yang bisa berbakti pada orang tua mereka. Dan mereka ya Allah ada di antara ini ya Allah yang menyaksikan acara ini, yang mendengar suara ini, yang bergabung di acara ini. Ada orang tua yang punya anak jauh darimu ya Allah, dalam kubang kehinaan, kebejatan ya Allah. Kami mohon berkat orang tua mereka yang soleh dan solehah yang saat ini mengadu kepadamu. Kami mohon kembalikan anak-anak itu ya Allah ke jalan yang kau ridhai ya Allah. Berikan hadiah kepada orang tua yang soleh dan solehah, hadiah kesolehan anak-anak mereka yang saat ini jauh darimu ya Allah. Sungguh bagimu sangat mudah untuk merubah siapapun ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami mohon jauhkan kami dari durhaka sekecil apapun ya Allah. Akan tapi kami punya hawa nafsu, kami punya kelemahan ya Allah. Kadang di saat orang tua kami berbicara sedikit kasar, kami lebih kasar lagi. Orang tua kami mengangkat suara, kami lebih lantang lagi. Kami mohon ampuni kami ya Allah. Berikan kebahagiaan, segala kebaikan untuk orang tua kami ya Allah. Ya Allah, dan jadikan kami penyeru-penyeru kebaikan ya Allah. Jika kami suami, jadikan kami suami yang mengajarkan istri untuk berbakti pada orang tuanya. Jika para istri, jadikan istri-istri yang mendukung suaminya berbuat baik dan berbakti pada orang tuanya ya Allah. Jika kami guru, jadikan kami guru yang mengajarkan anak-anak agar berbakti pada orang tuanya ya Allah. Ya Allah, jadikan kami penyeru kebaikan dimanapun kami berada ya Allah. Jadikan kami juru damai di negeri ini ya Allah, di dunia ini ya Allah, untuk menggapai kedamaian kelak di surga ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ampuni dosa kami, jangan sisakan sedikit pun dari dosa ini ya Allah. Dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa kami ya Allah. Malam ini engkau menyeru halimin mustaghfirin, mana yang memohon ampun akan engkau ampuni, maka kami mohon ya Allah, ampuni kami.
Dosa kami sangat banyak, kami tidak bisa menghitung satu demi satu ya Allah. Kami sadar kesalahan kami banyak, kami tak akan mampu menghitungnya ya Allah. Sesaat kami berdosa dengan mata kami ini ya Allah. Sesaat kami berdosa dengan telinga kami ini ya Allah. Sesaat kami berdosa dengan lesan kami ya Allah. Sesaat syahwat kami, sesaat tangan kami ya Allah. Alangkah banyak dosa kami dan alangkah besar dosa kami ya Allah. Sungguh ya Allah, dengan dosa-dosa ini kami malu menghadap kepadamu ya Allah. Akan tetapi kami yakin Engkau Maha Pengampun ya Allah, Maha luas dengan pengampunanmu, maka kami menghadap ya Allah. Sebesar apapun dosa kami, pengampunanmu lebih agung ya Allah. Maka ampuni kami ya Allah, sebesar apapun dosa yang kami lakukan ya Allah. Engkau Maha tahu mereka mungkin ada di antara mereka yang dulu pernah mabuk, pernah berjudi, mungkin pernah kepleset dalam zina. Kami mohon ya Allah, hentikan dari kehinaan itu ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang busuk, hina dan kau hinakan itu ya Allah. Bencikan kami kepada zina dan muqaddimah zina, melihat yang haram, melihat yang membangkitkan syahwat. Jauhkan kami dari zina ya Allah, ya Allah, ya Allah. Cukupkan kami dengan yang halal darimu dan kirimkan untuk kami kehalalan. Buka pintu halal ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara kami ada hamba-Mu ya Allah yang pernah melakukan keharaman dengan syahwatnya, pernah terpeleset dalam muqaddimah zina, atau bahkan pernah terjerumus dalam kehinaan zina ya Allah, kami mohon ya Allah, berikan kesadaran kepada hamba-Mu itu ya Allah. Berikan kesadaran ya Allah, angkat, entaskan dari kubang kehinaan zina ya Allah. Angkat ya Allah, bencikan kepada zina ya Allah. Bencikan kepada zina dan ampuni ya Allah. Dan tutup aibnya di dunia dan akhirat ya Allah, sehingga di dunia tidak terhinakan dan di akhirat tidak kau hukum lagi ya Allah. Bencikan kepada zina ya Allah, jangan biarkan dia terus larut dalam kehinaan zina ya Allah. Zaman ini zaman mengerikan, begitu mudahnya orang melakukan zina ya Allah. Tapi Engkau Maha Kasih ya Allah. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka yang pernah terpeleset itu ya Allah. Bencikan kepada zina ya Allah. Dan kami mohon jauhkan kami dari menggunjing pezina ya Allah. Jaga anak-anak kami, keluarga kami dari zina ya Allah, dan muliakan kami dengan yang halal ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Kami dengan anak-anak kami, kami dengan istri kami, kami dengan suami kami, dengan murid-murid kami, kami dengan guru kami, kami dengan masyarakat kami, kami dengan karyawan kami. Ya Allah, kami dengan yang bekerja di rumah kami, jadikan kami saling mencintai karenamu ya Allah. Jadikan pertemuan kami di dunia ini muqaddimah pertemuan kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, yang sempit rizki lapangan dengan rizki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam membayar hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, mudahkan perjuangan kami ya Allah. Kami berjuang dan berjuang karena kami rindu untuk mendapatkan pangkat tinggi di hadapan-Mu, untuk bersanding dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Maka kabulkan hajat kami, mudahkan dakwah kami ya Allah, untuk menjadi kendaraan kami menuju kepada kemuliaan di hadapan-Mu ya Allah. Mudahkan dakwah kami ya Allah, perjuangan kami, kirimkan kepada kami pejuang-pejuang-Mu yang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu, yang bisa berjuang bersama kami, dan jadikan kami bersama mereka, jangan tinggalkan kami. Dan siapapun mereka yang telah berjuang bersama kami, Engkau Maha tahu siapa mereka dan di mana mereka ya Allah. Tidak ada yang salah alamat Allah ya Allah, pahala akan nyampe. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada mereka-mereka yang telah berjuang di tempat ini segala kebaikan di dunia dan di akhirat untuk diri dan keluarga mereka ya Allah. Berikan ketulusan dan keikhlasan ya Allah, mudahkan segala urusannya ya Allah, lapangkan hati, lapangkan rizki, dan berikan kepada mereka kemudahan ya Allah. Semakin Kau mudahkan dalam berbuat baik ya Allah, hingga mereka wafat dalam keadaan kelak husnul khatimah, setelah panjang umur, mulia di dunia dan mulia di akhirat ya Allah. Yang sakit sembuhkan, yang sakit sembuhkan ya Allah. Dan angkat kami dari wabah dan bencana ya Allah. Angkat kami dari wabah dan bencana Allah. Yang punya hutang, mudahkan kami dalam membayar hutang kami. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah,
Jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij alal muslimin. Taqabbal min barakatil Fatihah.